Untuk membuat KPI atau OKR sebaiknya dimulai dari company OKR baru ke sales atau sales baru ke company OKR. Urutannya gimana? Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kasem. Kali ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari webinar gue tentang KPI dan OKR. Hari ini gue akan menjawab pertanyaan dari Arif Hidayatullah. Pertanyaannya bagus nih. Ketika kita memulai sebuah perusahaan baru, konteksnya perusahaan baru ya, langkah terbaik untuk membuat KPI atau OKR itu sebaiknya dimulai dari company OKR-nya, baru sales, atau sales, baru company OKR. Urutannya gimana? Nah, oke, menarik sekali. Jadi, Pak Arif dan teman-teman yang juga penasaran adalah ketika kita mulai perusahaan baru, tentu saya tidak bisa memungkiri bahwa money is very important. Betul ya? Uang itu sangat penting. Cash is the king. Ya iyalah, kalau nggak ada cash, kita gimana mau gaji karyawan? Nah, apalagi kalau sekalipun kita ada investor ya gitu, tetap aja kan kita nggak bisa selamanya makan gaji dari modal. Kita harus menghasilkan, betul ya? Nah, tetapi sebetulnya kalau kita betul-betul memahami tentang konsep OKR, ini sebenarnya membantu kita untuk berpikir secara lebih sistematis. Dimulai dari O, kan OKR, bukan KRO ya. Jadi mulai dari O dulu, objektif. Ya maka jawabannya adalah mulai dulu. Kamu, perusahaan kamu saat ini, kalau kita baru mulai, itu objektifnya apa? Ketika saya baru mulai F-Project, perusahaan HR consultant saya mulainya dengan objektifnya adalah saya harus bisa menggaji diri saya sendiri, ya setidaknya sama dengan yang saya dapatkan ketika saya bekerja di perusahaan saya yang sebelumnya. Waktu itu saya mulai dengan diri sendiri kan gitu. Setidaknya saya harus bisa menggaji diri saya sendiri dulu. Supaya apa? Supaya saya tidak merepotkan keluarga saya. Jelas kan? Ya. Sehingga key result-nya apa? Ya pendapatan, sales. Gitu. Ya, pendapatan atau sales. Nah, ini kan dari aspek keuangan. Ya, ini dari aspek keuangan. Baru deh saya mikir, oke, gimana caranya biar gue bisa dapat pendapatan senilai XX rupiah, ya, supaya saya tidak merepotkan keluarga saya. Lalu saya mulai berpikir, oh berarti saya ini harus punya misalnya branding, bahwa saya harus memberitahukan ke orang-orang bahwa saya sudah bebas hari ini, saya bisa membantu kalian-kalian semua karena saya udah nggak jadi karyawan lagi, saya udah full time jadi entrepreneur gitu ya, saya bisa bebas. Nah itu kan objektif kedua tuh, yang mendukung untuk tadi sales yang tadi yang menjadi key result kita. Maka objektif saya yang kedua adalah saya harus memberitahukan ke sebanyak mungkin orang gitu ya, bahwa saya available untuk membantu para UKM dan startup dalam hal HR. Nah baru tuh key resultnya apa? Key resultnya adalah misalnya berapa banyak atau ada berapa banyak orang yang saya WhatsAppin dalam setiap harinya. Ya, nah itu bisa jadi salah satu key resultnya. Karena kan tadi objektifnya adalah supaya orang-orang tahu bahwa saya itu available. Jadi yang namanya company OKR dan juga target sales itu jangan di-treat atau jangan diperlakukan sebagai sesuatu yang berbeda. Ini salah, enggak. Karena kalau kita setting OKR benar, maka seharusnya ini adalah menjadi satu kesatuan, gitu ya. Nah, tetapi juga teman-teman juga harus perhatikan juga cara bikin objektifnya. Kalau kalian diinvest sama seseorang gitu ya, atau sama perusahaan lain dalam membuat perusahaan, ya otomatis kan mereka juga akan langsung kasih kalian target gitu ya biasanya, gitu, target sales. Ya, maka objektifnya apa kalau kayak begitu? Ya objektifnya tetap adalah untuk kita bisa memuaskan shareholders atau orang yang udah percaya sama kita. Nggak apa-apa itu dijadikan salah satu objektif. KR-nya atau key result-nya adalah jumlah sales yang harus didapatkan. Bukan sesuatu yang terpisah, bukan? Kalau seperti itu. Ya, semoga jawaban ini bisa membantu pemahamannya dan
Kalau masih ada mau tanya-tanya lagi, silahkan tulis aja di komen atau DM langsung saya di @fprojecthr atau @samuelamarta. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. See ya!